Hari ini tema yang saya sampaikan adalah orang tua sebagai gambar Allah bagi anak-anak. Hari ini ada penyerahan anak Bapak Ibu Saudara dan saya menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan bagi orang tua. Saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat di dalam Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 29. Saya akan membaca untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan Elohim berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita manusia ini berkuasa atas ikan-ikan. Dalam arti supaya kita itu menjadi wali. Supaya kita itu mencerminkan gambar Allah yang berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mempercayakan kita anak-anak, itu berarti Tuhan mau kita itu menggambarkan dirinya kepada anak-anak kita itu. Tuhan mau kita itu menjadi gambar. Jadi kalau anak-anak itu melihat kita, anak-anak itu melihat Allah Elohim di dalam diri kita sebagai orang tua itu. Namun dosa telah merusak gambar Allah di dalam diri manusia itu. Sehingga manusia seringkali sekarang tidak bisa lagi menjadi orang tua yang menggambarkan Allah yang sejati bagi anak-anaknya karena dosa. Ya. Jadi karena dosa, maka gambar Allah di dalam diri manusia itu menjadi rusak. Sehingga kita orang tua tidak bisa lagi berperan sebagaimana seharusnya kita menjadi wali, kita menjadi gambar dari Allah. Seharusnya anak-anak itu melihat papa mamanya, oh seperti ini loh Elohim itu. Sifatnya, karakternya, oh seperti ini loh Elohim itu. Tetapi karena dosa, anak-anak tidak lagi bisa melihat. Karena dosa, ada orang tua yang berbuat jahat terhadap anak-anaknya dan tidak bisa memberikan teladan yang baik. Nah, beberapa kasus orang tua yang tidak lagi menjadi gambar Allah, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah orang tua yang menyakiti hati anaknya. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, banyak orang sudah rusak gambar Allah di dalam dirinya, sehingga mereka menjalankan peran mereka sebagai orang tua justru menyakiti hati anak-anak mereka. Di dalam Efesus 6 ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak, jangankah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hatimu, anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu Saudara, mengapa anak begitu mudah terluka terhadap orang tuanya? Saya katakan karena Bapak Ibu Saudara, anak itu sebetulnya terikat dengan prinsip
universal, hormati orang tuamu. Sehingga ketika orang tuanya ini bertindak tidak sepantasnya terhadap anaknya, anak ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, terhadap orang tua. Akhirnya apa? Yang terjadi sakit hati. Nah, sebaliknya mengapa orang tua begitu mudah untuk menyakiti hati anak? Seringkali yang terjadi adalah orang tua itu menyalahgunakan otoritas sebagai orang yang dihormati. Aku ini orang tua loh, kamu anak loh. Ya saudara. Jadi orang tua ini menyalahgunakan otoritasnya. Salah satu contoh seringkali yang terjadi adalah orang tua itu mengeksploitasi anak. Ya kan Bapak Ibu Saudara, dia anakku, dia punyaku, dia hakku. Jadi kita itu memperlakukan dia dengan otoritas kita, dengan wewenang kita, saudara. Sehingga kita itu mudah sekali untuk menyakiti mereka. Karena kita tadi mengeksploitasi dia. Karena kita ya tidak bisa mengasihi, tidak bisa menjadi gambar Allah bagi anak-anak kita. Yang pertama tadi adalah orang tua menyakiti hati anak. Nah, kasus yang kedua, saudara, orang tua itu melupakan anaknya. Karena dia tidak bisa jadi gambar yang sejati bagi anaknya. Yang terjadi adalah orang tua ini melupakan anaknya. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, banyak orang tua itu sebetulnya lupa terhadap anaknya. Dengan sengaja melupakannya. Mengapa orang tua itu melupakan anaknya, Bapak Ibu Saudara? Saya katakan karena ini, saudara. Egois. Karena egois, karena mementingkan dirinya sendiri, ya, karena dosa tadi sudah mempengaruhi dia, sehingga dia itu akhirnya itu tidak bisa lagi menggambarkan Allah kepada anak-anaknya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu Saudara, mengerikan. Wanita ini kecanduan aborsi, bunuh 15 janin selama 16 tahun. Saudara, ketika ditanya, kenapa kamu itu selalu lakukan aborsi? Karena dia bilang, suaminya sudah berkata, kalau kamu punya anak, maka hubungan kita berakhir. Sehingga ketika dia tahu dia hamil, saudara, dia cepat-cepat mau menggugurkan anaknya. Karena dia tidak mau berakhir hubungannya dengan suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat, karena egois, ya, jadinya seperti ini. Bagaimana orang tua itu melupakan anak secara implisit? Saya katakan, saudara, mungkin kita tidak membuang anak kita, mungkin kita tidak mengaborsinya, mungkin kita nampaknya merawat dan memeliharanya. Tapi saudara, kalau saudara sebagai orang tua tidak mau mendidik anakmu, itu sama saja saya katakan engkau melupakan anakmu. Lanjut, coba Amsal 23 ayat 14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Perhatikan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Jadi ada beberapa orang tua, Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan tidak mau mendidik anaknya, tidak mau menghukum anaknya, tidak mau menghajar anaknya. Karena apa? Egois tadi. Karena melupakan anaknya. Yang penting tidak mengganggu privasiku, yang penting tidak mengganggu kesenanganku. Walaupun kita tahu yang dilakukan anak itu salah.
Walaupun kita tahu yang dilakukan anak itu menyimpang dari jalan yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, penulis Amsal mengatakan siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Saya katakan ini sama dengan melupakan anaknya. Perbuatan kita tidak mau mendidik anak, kita tidak mau menegur anak, kita tidak mau menghukum anak, itu sama dengan kita melupakan anak, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang terjadi juga dengan Imam Eli dan anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Dia imam, saudara, seorang pemimpin di dalam rumah ibadah pada waktu itu. Dia punya anak, 2 anak, Hofni dan Pinehas. Dia melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, melakukan dosa kepada Tuhan, dan menyakiti orang-orang Israel dengan berbuat jahat kepada mereka di dalam rumah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Imam Eli ini tidak mau negur anaknya. Tuhan berkata, kamu itu lebih menghormati anak-anakmu daripada aku. Kamu tidak mau menghukum anak-anakmu. Kamu tidak mau mendidik anak-anakmu. Saudara, sikap seperti ini sama saja sikap melupakan anak. Walaupun tidak mengaborsinya, tetapi sikap seperti ini sama saja dengan melupakan anak. Dan akhirnya Tuhan menegur Imam Eli ini dengan keras. Di dalam 1 Samuel 3 ayat 13, di situ dikatakan, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika orang tua tidak menjadi gambar Allah bagi anak-anaknya, maka seringkali yang terjadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu kehilangan kasih orang tuanya. Kalau sudah kehilangan kasih orang tuanya, efeknya bagaimana? Jadi berandal seperti Hofni dan Pinehas ini. Kalau jatuh ke tempat yang baik, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, jatuh kepada lingkungan orang-orang gereja. Biasanya anak-anak ini justru jadi hamba-hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tapi kalau jatuh kepada lingkungan yang tidak baik, justru seperti Hofni dan Pinehas ini jadi anak berandalan. Saudara, dia kehilangan kehangatan orang tua, saudara. Nah, anak-anak seperti ini, kalau dia tidak bisa lagi melihat gambar Allah pada orang tuanya, dia terus akan berusaha untuk mencari, dan kalau dia tidak dapat, dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, ini salah satu berita, saudara. Ya. Petugas polisi di Arizona tahun 2019, saudara, kalau baca berita ini, menolong seorang laki-laki yang stres, pemuda usianya 26 tahun. Di sebuah jembatan setelah menawarkan sebuah pelukan. Saudara, ini ada videonya. Ya. Ada, saudara bisa cari di YouTube, saudara bisa lihat. Laki-laki ini bergantung di jembatan. Dia sudah mau menjatuhkan diri, saudara. Mau bunuh diri, begitu. Nah, polisi ini datang. Saudara, dalam video yang saya lihat itu simpel sekali polisi ini. Polisi ini berkata seperti, kamu pengen saya peluk? Sini, aku akan peluk kamu. Pemuda ini dia terus menangis, saudara, menangis. Kamu jangan turun, sini, aku nggak bohong. Aku mau memeluk kamu. Kamu mau aku peluk? Jangan di pinggir, datang kemari. Saudara, pemuda ini usia 26 tahun, kemudian dia sambil menangis, ya, dia keluar dari tepi jembatan itu dan menghampiri polisi itu. Dalam video itu kelihatan, saudara. Saudara bisa cari sendiri ya nanti di YouTube ya. Dia peluk. Dipeluk, saudara. Yang dibutuhkan itu kehangatan.
Bagaimana pemuda ini bisa menjadi seperti itu, saudara? Dia sudah kehilangan gambar Allah dari orang tuanya. Saudara, ini yang perlu untuk kita pahami. Bahwa penting kita sebagai orang Kristen, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itulah gambar Allah yang rusak di dalam diri kita itu dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita beroleh pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus kemuliaan Allah yang telah hilang itu dikembalikan kepada kita. Sehingga kita bisa kembali lagi menjadi gambar Allah bagi anak-anak kita ketika kita melihat Kristus yang adalah teladan kita. Kasihnya, perbuatannya, pengorbanannya, semua ada di dalam Kristus. Itulah yang kita teladankan, kemudian kita nyatakan kepada anak-anak kita. Jadi kenapa Bapak Ibu Saudara, semua orang harus mengenal Kristus? Karena di dalam Kristus kita dipulihkan gambar Allah kita ini. Yang tadinya hilang. Hanya Kristus Yesus saja yang bisa memulihkan gambar Allah di dalam diri kita ini. Hanya kuasa Roh Kudus saja yang memampukan kita untuk bisa menjadi terang bagi anak-anak kita itu. Nah, sekarang bagaimana menjadi orang tua sebagai gambar Allah bagi anak-anak? Yang pertama, kita perlu tahu Allah itu adalah kasih. Ini menjadi basic, Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan sesuatu kepada anak-anak kita itu berdasarkan kasih. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Kemudian lanjut 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih. Bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang mengutus anaknya supaya melalui dia kita mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah telah memulihkan gambar Allah itu di dalam diri kita melalui Yesus Kristus. Allah telah menunjukkan kasih-Nya dengan cara mengutus anaknya. Supaya anaknya itu tadi berkorban bagi kita. Supaya anaknya itu tadi memulihkan hidup kita. Memberikan kepada kita hidup kekal. Dan Tuhan ingin sekarang kita juga melakukan itu kepada anak-anak kita. Kasih itu Bapak Ibu Saudara berkorban. Itu yang menjadi catatan penting untuk kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Orang tua itu berkorban bagi anak-anak. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara. Eksploitasi itu membalik fakta. Anak berkorban bagi orang tua. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara. Itu dosa, itu konsep dosa. Anak berkorban bagi orang tua. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Konsep yang betul itu adalah orang tua berkorban bagi anak. Seperti yang diteladankan oleh Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga berkorban untuk kita. Rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Rela mengorbankan segala sesuatunya. Derajat kealahannya ditanggalkan menjadi sama dengan manusia. Dan taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih itu berkorban. Kasih itu memberi, saudara. Nah, ini gambar Allah. Kenapa seringkali anak itu bisa sakit kepada orang tua kita? Kepada kita sebagai orang tua. Karena apa? Kita mengharapkan anaklah yang harus berkorban untuk saya. Anaklah yang harus memberi untuk saya. Sementara anak itu masih kecil. Masa dieksploitasi suruh, ya seperti gambar yang saya tunjukkan tadi. Sudah kecil suruh bekerja, cari uang. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan dibalik saudara.
Kalau kita mau menjadi gambar Allah yang sejati, kita tuh yang berkorban bagi anak-anak kita. Kita itu yang menanggalkan derajat tadi, keilahian tadi, menjadi miskin supaya anak-anak kita itu menjadi kaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi gambar Allah bagi anak-anak kita? Allah itu mendidik, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara, kita itu juga harus mendidik anak. Kadang memang sebagai anak itu, sebagai orang tua kita itu tidak tega ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus sadar ini demi kebaikan dia. Ini untuk kebaikan anakku, makanya aku mendidik dia, makanya aku menghukum dia, makanya aku memberikan pelajaran kepada dia. Saya ingat Bapak Ibu Saudara waktu saya masih anak-anak ya, papa saya itu suka menghajar saya juga. Namanya anak kecil ya, bandel. Saya termasuk anak yang bandel ya waktu kecil itu. Cuma saya pernah satu hari ayah saya pukul saya ya pakai rotan, kemudian di pantat itu pukul saya. Karena saya enggak tahu salah saya ya, saya tanya sama papa, "Pak, apa salah saya?" Tapi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya berkata seperti itu karena memang saya tidak tahu. Nah, ya kan Bapak Ibu Saudara. Ayah saya kasih tahu, "Oh kamu gini, tidak boleh." Nah, Bapak Ibu Saudara perlu ketika kita mendidik anak itu juga kasih pengertian. Salahnya itu di mana? Jangan kemudian kita emosi, kemudian kita pukul, anak juga nggak tahu salahnya apa. Kemudian sakit hati disimpan sampai tua, ya sakit hati sama orang tua. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita juga perlu tahu kesalahan kamu itu ada di mana. Kita kasih tahu, kita didik, kita hajar dia. Ya. Saudara, mendidik itu menghukum. Ibrani 12 ayat 11. Memang pada waktu kita diajar, hukuman itu tidak menyenangkan hati kita, melainkan hanya menyedihkan saja. Tetapi kemudian dari itu bagi kita yang sudah diajar, hukuman itu menyebabkan kita hidup menurut kemauan Allah dan menghasilkan perasaan sejahtera pada kita. Pada waktu dipukul memang tidak enak. Tapi sebetulnya itu membentuk karakter dari anak-anak kita. Itu membentuk sifat dari anak-anak kita untuk dia bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi orang tuanya. Saudara, mendidik itu juga menghukum. Ya. Kalau sudah begitu Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kita kan sudah menghukum. Allah itu juga membalut. Seringkali Bapak Ibu Saudara, anak itu juga jadi terluka kalau kita tuh menghukum dia. Allah itu juga menghukum kita, menghajar kita, mendidik kita. Tetapi Allah itu juga membalut kita. Umatnya itu dibalut luka-luka yang karena hukuman, karena hajaran itu dibalut. Ada orang tua cuma menghukum saja, setelah itu lepas tangan. Setelah itu tidak mau tahu, ya kamu anak, kamu harus tanggung resiko, kamu sudah berbuat salah, ya resikonya kamu tanggung sendiri. Nah, ada orang tua seperti ini justru menyakitkan hati anak, menimbulkan luka-luka batin di dalam hati anak, Bapak Ibu Saudara. Allah itu mendidik kita, tetapi Allah itu juga membalut kita, menyembuhkan kita. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Bukan hanya menghukum, menghajar dia, tetapi kita setelah itu juga membalut dia. Ya, Hosea 6 ayat yang ke-1. Orang-orang Israel berkata, marilah kita kembali kepada Tuhan. Dialah yang menyakiti kita, tapi dia juga yang akan menyembuhkan. Dia yang melukai,
tetapi dia juga yang akan membalut luka-luka kita. Itu Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang membalut, itu saya katakan identik dengan merendahkan diri. Allah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya menjadi manusia, taat sampai mati di atas kayu salib untuk menjadi korban tebusan. Saudara, kadang membalut luka dari anak itu, Bapak Ibu Saudara, butuh yang namanya rendah hati. Butuh yang namanya merendahkan diri. Saudara, ini teladan yang Allah berikan kepada kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu Allah kita. Bagaimana dia membalut luka-luka kita. Sebagai ayat penutup, Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Tuhan memanggil kita supaya kita itu menjadi gambar Allah bagi anak-anak kita. Anak-anak kita itu melihat kita, oh seperti ini toh Elohim itu. Oh seperti ini toh Allah itu. Allah yang kasih, Allah yang menghukum, dan Allah yang membalut. Allah yang merendahkan dirinya untuk saya. Saudara, yang terakhir ini saya kira yang paling sulit. Ya, coba kembali, Pak. Ini saya kira yang paling sulit. Kalau orang tua tidak sampai pada tahap ini, ya, nggak heran anak-anak itu terluka hatinya. Ini yang paling sulit. Kita harus belajar untuk merendahkan diri kita. Kalau sudah tahu anak itu terluka, Bapak Ibu Saudara, kita harus menolong dia untuk keluar dari setiap kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Amin. Mari kita akan berdoa untuk kita semua. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Berkatilah hamba-hambamu dan berkatilah kami semua ya Tuhan. Terutama berkatilah orang-orang tua kami sebagai orang tua, untuk kami bisa mendidik anak-anak kami sesuai dengan gambar Allah. Berkatilah ya Tuhan penyerahan anak yang akan kami lakukan. Kiranya ya Tuhan, anak-anak ini tumbuh di dalam takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mereka bisa melihat gambar Allah di dalam orang tua mereka masing-masing. Tuhan, berkatilah penyerahan anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.